Selamat datang di channel YouTube Ramlan Adiwijaya. Pernah ngerasa nggak sih kalau hujan belakangan ini tuh rasanya aneh? Kadang kering kerontang tapi sekalinya turun, ampun kayak langit lagi bocor. Kalau Anda ngerasa gitu, Anda nggak sendirian kok. Banyak banget dari kita di seluruh Indonesia yang merasakan hal yang sama. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal coba bedah bareng-bareng, ada apa sih di balik fenomena ini? Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa ya hujan yang dulu kayaknya polanya lebih kebaca, sekarang jadi jauh lebih ekstrim dan susah banget ditebak? Dan ini bukan cuma perasaan kita doang loh, ada alasan ilmiah yang kuat banget di baliknya, dan kita akan coba kupas satu persatu. Istilah gila ini emang kedengarannya nggak ilmiah ya, tapi jujur deh, ini kata yang paling pas buat ngegambarin apa yang kita rasain. Hujan deras banget, intensitasnya tinggi, datangnya tiba-tiba. Nah, buat memahaminya, kita harus mulai dari dasarnya dulu kondisi alami negara kita ini gimana sih sebenarnya? Oke, sebelum kita ngomongin apa yang berubah, kita harus paham dulu nih default settingnya negara kita tuh gimana. Kenapa Indonesia itu dari sananya emang negeri hujan? Jawabannya ada di lokasi kita yang super unik di peta dunia. Karena kita pas banget di garis khatulistiwa, kita tuh kayak dapat jatah panas matahari yang banyak banget. Panas ini bikin udara anget di sekitar kita naik ke atas. Di atas sana kan dingin. Nah, udara anget tadi jadi ngembun. Terus voila, jadilah awan-awan hujan. Proses ini yang namanya sirkulasi konvektif pada dasarnya adalah mesin hujan raksasa yang non-stop kerja di atas kepala kita. Jadi intinya, jadi negara basah itu emang udah takdir geografis kita. Ini kondisi normalnya. Tapi, nah ini dia nih. Dalam beberapa dekade terakhir, ada pemain baru yang masuk dan ngacak-ngacak resep cuaca kita. Sesuatu yang bikin sistem yang udah kuat ini jadi jauh lebih ekstrim. Dan inilah dia faktor pengubah permainan terbesarnya, atmosfer yang makin hangat. Coba deh bayangin, atmosfer kita tuh kayak spons raksasa. Makin hangat spons itu, makin banyak air yang bisa dia serap sebelum akhirnya nanti diperas. Analogi spons tadi itu bukan cuma kiasan loh ya, beneran ada hukum fisikanya, namanya aturan Clausius-Clapeyron. Gampangnya gini, makin panas udaranya, makin banyak uap air yang bisa dia pegang atau tampung. Logikanya tuh sebenarnya lurus banget, gampang dipahami. Ketika suhu global naik, bahkan cuma 1 derajat aja, atmosfer kita tuh jadi kayak lebih haus, dia nyimpen lebih banyak uap air. Akibatnya, pas akhirnya hujan turun, yang tumpah itu jauh lebih banyak, kayak ember yang diisi sampai kepenuhan. Dan ini dia angka ajaibnya. Untuk setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius, kapasitas atmosfer buat nahan uap air itu naik sekitar 7%. Mungkin kedengarannya kecil ya, 7% doang. Jangan salah. Bayangin 7% ini terjadi di seluruh lapisan atmosfer yang nyelimutin planet kita. Dampaknya jadi kolosal, gede banget. Ini juga bukan lagi soal teori fisika di buku. Data beneran dari BMKG selama lebih dari 40 tahun terakhir nunjukin tren yang jelas banget. Curah hujan harian yang paling ekstrim di banyak wilayah di Indonesia emang terus naik. Jadi, apa yang dikatakan sains sekarang dikonfirmasi sama data di lapangan. Oke, jadi kita tahu atmosfer sekarang bisa nampung lebih banyak air. Tapi apa dong yang memeras spons raksasa itu sampai tumpah secara brutal? Nah, disinilah para pengganggu pola atmosfer ini masuk ke panggung. Kita kan punya siklus alami ya, kayak El Nino dan Indian Ocean Dipole. Itu tuh pola pemanasan dan pendinginan lautan yang dari dulu juga udah ada. Masalahnya, perubahan iklim bikin fase-fase ekstrim dari siklus ini jadi makin sering nongol. Kalau dulu mungkin kejadian ekstrim muncul tiap 5-10 tahun, sekarang bisa jadi cuma 2-5 tahun sekali udah kejadian lagi. Salah satu pengganggu kelas berat itu namanya MJO atau Madden-Julian Oscillation. Anggap aja ini kayak gelombang awan dan hujan super besar yang jalan-jalan santai di sepanjang khatulistiwa. Nah, pas dia lagi lewat di atas Indonesia, dia bisa memicu hujan lebat non-stop selama berminggu-minggu. Jadi, gelombang-gelombang atmosfer kayak MJO ini pada dasarnya mereka tuh kayak sutradara cuaca. Mereka bisa ngumpulin uap air dalam jumlah besar di satu tempat, bisa bikin hujan badai di musim yang harusnya kering, dan nyiptain kondisi sempurna buat badai lokal yang datangnya tiba-tiba dan dahsyat. Ada lagi nih, dampaknya pemanasan. Laut kita jadi lebih hangat. Biasanya, siklon tropis itu agak ogah terbentuk deket-deket khatulistiwa. Tapi karena suhu lautnya udah makin nyaman buat mereka, bibit-bibit siklon sekarang bisa lahir lebih dekat sama wilayah kita, yang akhirnya bisa bawa angin kencang dan hujan ekstrim ke pesisir.
Oke, cukup dulu ngomongin apa yang terjadi di atas sana. Sekarang, yuk kita turun ke bumi. Karena masalahnya itu bukan cuma soal berapa banyak air yang jatuh, tapi juga apa yang terjadi pas air itu nyentuh tanah. Coba kita lihat sekeliling kita deh. Hutan yang dulunya berfungsi kayak spons alami penyerap air, sekarang banyak yang jadi lahan pertanian. Daerah resapan yang harusnya kosong, sekarang penuh sama beton dan aspal perkotaan. Sadar atau enggak, kita udah mubah wajah daratan kita secara drastis. Dan konsekuensinya ya ini. Ketika tanah kehilangan kemampuannya buat nahan air, hujan deras yang turun itu nggak lagi meresap pelan-pelan, malah sebaliknya. Airnya langsung ngacir gitu aja di permukaan, ngumpul cepat banget dan terjadilah banjir bandang yang merusak itu. Jadi setelah kita ngumpulin semua potongan puzzle ini, dari atmosfer, laut, sampai ke tanah di bawah kaki kita mulai bisa lihat gambaran besarnya. Apa yang kita hadapi ini tuh benar-benar sebuah badai yang sempurna. Slide ini ngerangkum semuanya dengan cukup rapi. Kita punya fondasi geografis kita yang emang udah basah. Lalu ada faktor cuaca dinamis, kayak MJO yang datang dan pergi. Di atas semua itu, ada tren iklim jangka panjang dari pemanasan global. Dan terakhir, semua ini diperparah sama faktor lokal di darat yang kita ciptakan sendiri. Jadi, poin paling penting yang perlu kita ingat bareng-bareng adalah nggak ada satu penjahat tunggal dalam cerita ini. Hujan ekstrim yang kita alami adalah hasil dari kombinasi rumit antara kondisi alami Indonesia, dorongan kuat dari perubahan iklim global, gangguan atmosfer yang makin sering, dan kondisi daratan yang kita ubah sendiri. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Kalau hujan yang lebih ekstrim dan nggak terduga ini adalah kenormalan yang baru buat kita, pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa ini terjadi, melainkan apa yang akan kita lakukan untuk beradaptasi.